Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan dan adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada saat pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat pagi hari. Baiklah, Faris tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, judul pidato Faris pada kali ini akan Faris beri judul Isra Mi'raj Merubah Pandangan Hidup. Isra Mi'raj bukanlah sekedar perjalanan biasa, bukan juga dongeng, dan bukan juga legenda. Namun, Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata yang dipenuhi dengan mukjizat dan juga syarat makna Allah. Bahkan, Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Subhanallazi isra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kamu dapat melihat ke tanda-tanda kebesaran kami. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Nabi Muhammad SAW melakukan dua perjalanan yang luar biasa hanya dalam waktu 1/3 malam, yaitu Isra dan Mi'raj. Apa itu arti Isra? Arti dari Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan Nabi dengan menembus langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Dan apa yang lebih menarik dari perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha? Ya, selain perjalanan Isra Mi'raj dilakukan ketika Nabi di waktu paling rendah dalam hidupnya, yaitunya Nabi baru saja kehilangan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu dan paman pelindungnya Abu Thalib. Dan setelah kepergian dua orang tersebut, Nabi Muhammad dakwahnya ditolak, diusir, dan disakiti. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari titik paling rendah Nabi Muhammad? Yang dapat kita ambil manfaatnya dari titik terendah Nabi Muhammad adalah jangan pernah menyerah jika kita diberi cobaan atau tantangan oleh Allah. Karena setiap cobaan atau tantangan yang diberikan Allah, pasti Allah iringi dengan bantuan Allah. Hal yang tidak kalah penting dari perjalanan Nabi Muhammad adalah oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu apa oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad? Siapa yang tahu oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad? Nanti yang dapat dikasih 5.000 sama Bu Yosi. Pertanyaannya, apa oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha ke bumi? Ya, Bu. Ketika sholat. Ya, betul. Ya, betul, Bayu menjawab oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad adalah perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi sebelum Faris mengakhiri pidato singkat ini, Faris ingin menyampaikan 3 pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, kita harus sabar dengan cobaan hidup, karena setiap cobaan pasti Allah iringi selalu dengan bantuannya. Dan yang kedua, jagalah sholat, karena sholatlah yang akan membantu kita di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah perkuat iman. Kenapa kita harus memperkuat iman? Karena jika logika di zaman modern sekarang, logika selalu didewa-dewakan. Jadi ketika logika sudah mencapai batasnya, kita harus menggunakan iman kita. Iman bukan hanya sekedar apa yang kita lihat, namun apa yang kita yakini sepenuh hati. Mungkin sekian pidato singkat dari Faris. Jika Faris ada salah, Faris mohon maaf.
karena kesalahan datangnya dari Faris dan kesempurnaannya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.